Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan pada saat ini. Kami rindu untuk belajar firman Tuhan, berkatilah kami. Kuasa Roh Kudus akan menuntun kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, firman Tuhan kita pada saat ini ditulis oleh Gerard McLean. Dan judul firman Tuhan adalah Kekuatan Doa Syafaat. Ayat tema firman Tuhan terdapat dalam Ayub 42, ayatnya yang ke-10 berbunyi demikian. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kita ikuti akan penjelasannya. Hampir semua orang mengenali seseorang atau pernah mendengar tentang seseorang yang secara ajaib sembuh dari suatu penyakit sebagai hasil dari doa. Namun, di sisi lain, percaya bahwa doa menyembuhkan dengan menunjuk pada beberapa contoh kasus tidaklah sama dengan membuktikannya secara ilmiah. Namun, itulah yang telah dilakukan oleh 2 orang peneliti. Dale Matthew, MD Dale Matthew MD, seorang profesor dan ahli penyakit di Fakultas Kedokteran Universitas Georgetown, bersama dengan Sally Merlo, RN, seorang perawat praktisi yang melakukan penelitian tentang doa, menggunakan desain dan konsep yang sama yang digunakan peneliti manapun untuk mengevaluasi suatu obat baru. Nah, 40 pasien radang sendi dari pusat perawatan artritis atau nyeri di Clearwater, Florida, dirawat dengan didoakan selama sesi perawatan dan penyembuhan yang intensif. Para pasien kemudian dibagi menjadi 2 kelompok. Separuhnya menerima tambahan doa jarak jauh tanpa sepengetahuan mereka setiap hari selama 6 bulan. Sedangkan separuhnya lagi tidak mendapat tambahan doa. Nah, tentu saja tim pemantau tidak menerima doa sama sekali sejak awal sampai akhir. Semua pasien dipantau oleh ahli klinis terlatih yang mengandalkan pengukuran diagnostik standar seperti tes kekuatan cengkraman dan analisis darah untuk memantau tanda-tanda kemajuan. Sekarang setelah hasilnya dapat dilihat, tidak diragukan bahwa Tuhan mendengarkan doa dari umat-umatnya dan mengabulkan permintaan mereka. Penyembuhan pun terjadi meskipun orang yang didoakan tidak mengetahuinya. Lebih banyak studi tentang doa syafaat kini sedang dilakukan, dan sejauh ini hasilnya adalah positif. Ada aspek lain dari doa syafaat, dampak positif doa itu terhadap orang yang berdoa. Ingat Ayub, dia kehilangan segalanya dalam 1 hari. Dia benar-benar berubah dari kaya menjadi miskin. Lalu datang sakitnya bisul yang luar biasa dari kepala sampai kaki. Tapi ketika orang lain menyarankan dia untuk mengutuk Tuhan lalu mati, dia menjawab, meskipun dia membinasakan aku, namun aku tetap percaya padanya. Dan dia terus berdoa. Imannya luar biasa. Namun, kapankah waktunya ketika Tuhan mengembalikan semua kepadanya? Itu tidaklah terjadi ketika Ayub berdoa untuk dirinya sendiri, meskipun dia menderita kesakitan. Itu datang ketika ia berdoa untuk teman-temannya. Tampaknya ada berkat yang dikembalikan bagi mereka yang mendoakan orang lain. Nah, Ayub mengalaminya dan Anda juga bisa. Tuhan, beri saya hati yang berduka, bergembira, dan berdoa bagi orang lain, apapun situasi yang saya hadapi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu menguatkan iman kami. Terima kasih. Ajarlah kami untuk mendoakan juga sesama kami. Karena dengan melakukan hal itu, maka kami dipulihkan sebagaimana Ayub alami. Hari ini menjadi berkat bagi kami lagi, berkat melimpah Tuhan akan karuniakan menjadi bagian semua umat-umat-Mu yang sudah sama-sama beribadah pada saat ini. Yang sakit kiranya disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka boleh mendapatkan penghiburan. Sukacita iman menjadi bagian kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.